Saya awali Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Nuhamalia Sahlan dari kelas 11 MIPA 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang inflasi. Yang pertama ada pengertian inflasi. Inflasi adalah tingkat kenaikan harga umum secara terus-menerus akibat terganggunya keseimbangan antara arus uang dan arus barang. Yang kedua adalah jenis-jenis inflasi. Inflasi berdasarkan tingkat keparahannya ada 4, yaitu inflasi rendah di bawah 110%, inflasi menengah di antara 10-30%, inflasi berat antara 30-100%, dan inflasi sangat tinggi di atas 100% per tahunnya. Inflasi berdasarkan penyebabnya ada 3. Yang pertama, inflasi penarikan permintaan, yaitu inflasi yang terjadi karena permintaan akan barang atau jasa lebih tinggi dari yang biasa dipenuhi oleh produsen. Yang kedua, inflasi dengan biaya produksi, yaitu inflasi yang terjadi karena terjadi kenaikan biaya produksi sehingga harga penawaran barang naik. Yang ketiga adalah inflasi karena permintaan dan penawaran, yaitu inflasi campuran yang disebabkan oleh faktor penawaran atau faktor permintaan. Inflasi berdasarkan asalnya, yaitu yang pertama, inflasi yang berasal dari luar negeri. Inflasi ini terjadi pada negara yang melakukan perdagangan bebas di mana ada kenaikan harga di luar negeri. Yang kedua, inflasi yang berasal dari dalam negeri. Inflasi ini terjadi karena jumlah uang di masyarakat lebih banyak daripada yang dibutuhkan. Yang pertama, GHP atau PDB deflator. Dengan cara IP sama dengan sigma PM dikali QO per sigma PO dikali QO dikali 100, atau LIT sama dengan GHP deflator tahun T dikurangi GNP deflator tahun 1 tahun sebelumnya dibagi GNP deflator 1 tahun sebelumnya dikali 100. Yang kedua, menghitung dengan IHK, yaitu IHK sama dengan sigma PT dikali QO per sigma PO dikali QO dikali 100, atau LIT sama dengan IHK tahun ini dikurangi IHK 1 tahun sebelumnya dibagi IHK 1 tahun sebelumnya dikali 100. Yang ketiga, IHP. Dengan rumus IHP sama dengan sigma PT dikali QO dibagi sigma PO dikali QO dikali 100, atau LIT sama dengan HPT min HIP 1 tahun sebelumnya dibagi HIP 1 tahun sebelumnya dikali 100. Dampak inflasi. Dampak positif inflasi dapat mendorong terhadap perkembangan ekonomi dikarenakan akan dapat mendorong para pengusaha untuk memperluas produksinya dan dapat menciptakan kesempatan kerja baru. Dampak negatif inflasi yang pertama, merugikan orang yang berpenghasilan tetap. Yang kedua, menyebabkan harga barang ekspor lebih mahal. Dan yang ketiga, menyebabkan orang-orang segan menabung, dan lain-lain. Cara mengatasi inflasi yang pertama dengan kebijakan moneter. Apa itu kebijakan moneter? Kebijakan moneter yaitu kebijakan pemerintah untuk memengaruhi jumlah uang yang beredar di masyarakat. Contohnya kebijakan cadangan kas. Yang kedua adalah kebijakan fiskal. Apa itu kebijakan fiskal? Kebijakan fiskal yaitu kebijakan ekonomi dalam rangka mengarahkan perekonomian menjadi lebih baik. Contohnya, peningkatan tarif pajak. Yang ketiga, ada kebijakan penetapan harga maksimum untuk beberapa jenis barang. Contohnya, jika harga naik, gaji atau upah juga akan dinaikkan. Dan yang terakhir ada kebijakan terkait dengan peningkatan produksi dan penambahan jumlah barang. Contohnya, menurunkan kebijakan biaya impor.
Terima kasih sudah menonton video saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.